serta dikagumi. Karena apa? Karena memiliki power speaker. Kita sama-sama kagumi, kita sama-sama perhatikan dan mendengarkan guru sehat kita itu bagaimana cara mempresentasikannya. Tidak, ayo kita sekalian. Nol semuanya ketika kita tidak memahami power speaker itu apa. Sekalipun popularitas kita tinggi di dunia perfilman ataupun dunia media di luar, sekalipun itu artis, tapi kalau dia nggak memiliki power speaker, nol. Kita sudah bisa melihat ya realitas sekarang yang terjadi itu, khususnya sekarang itu lagi musim kampanye. Ada memang popularitasnya tinggi di antara tiga paslon itu. Tapi kalau dia nggak memiliki power speaker, nggak juga tuh didengar dia, nggak juga tuh diperhatikan dia, apalagi dikagumi, kan gitu ya. Belum lagi kalau dia memang masih ada, nggak punya adab, ya. Gitu enak, ya mohon maaf ya lahir batin ya. Tapi rata-rata dari tiga paslon itu ada satu yang muda dan lainnya itu lebih senior. Sudah sewajibnya dihormati. Dan teman-teman para motivator sadar akan hal itu. Sekalian teman-teman sekarang pakai pangkat, tapi kalau teman-teman berhadapan dengan para orang tua di kafe ataupun di luar, bersantunlah dan berlemah lembutlah kepada orang tua tersebut. Ya. Power speaker itu sama dengan strategi. Analoginya dibalik strategi berbicara itu seperti sebuah botol kosong yang diisi dengan air apabila penutupnya tidak dibuka terlebih dahulu. Maksudnya gini, ketika teman-teman menjadi seorang public speaking atau keynote speaker di dalam satu workshop, teman-teman itu akan berbicara di hadapan semua audiens yang sudah memiliki ilmu. Tetapi pertanyaannya, audiens itu mau nggak membuka dirinya ketika teman-teman itu berbicara di hadapan teman-teman? Nah, ini strateginya kita harus pahami. Audiens itu layaknya sebuah botol yang sudah diisi air dan kita harus buka lalu tuangkan dulu, kosongkan botol itu. Gimana kak caranya? Kita belajar di semester public speaking ini. Menjawab analogi tersebut agar menjadi presenter sukses, lakukan 3 langkah hal penting. Ini perlu kita catat bersama ya. 1. Self building, kepribadian. Nah, teman-teman sudah belajar yang namanya tipologi manusia. Yang mana tipologi manusia itu di semester 1 kita bahas itu tentang tipe-tipe manusia, mulai dari otak kanan dan otak kiri. Lalu di dalam tipologi itu ada lagi kita mengenal namanya fakgo. Bagaimana manusia itu menerima data induksi ataupun mereka menggali data ingatannya itu melalui fakgo: visual, auditory, kinesthetic, gustatory, dan olfactory. Apa itu olfactory? Penglihatan, betul. Gustatory? Hah? Gusta. Rasa, musik. Ya, betul. Perasaan atau mencium-cium aroma juga itu masuk. Sedangkan yang pakai meraba itu terbang. Mesti ingat betul. Jelas betul ya. Oke. Selanjutnya apakah di dalam satu video? Penampilan dan gestur teman-teman. Penampilan itu visual berapa persen di dalam video? 57%. Oleh karena itu, penampilan teman-teman itu sebagai public speaking ataupun keynote speaker harus menarik mungkin.
dia dengan rapi bajunya, pakai pomade untuk rambut minimal gitu kan, meskipun belum mandi, cuci muka doang. Sering itu saya alami kalau di luar Jakarta sana asli bang. Kita outbound 3 hari di luar di Bogor gitu kan. Kadang kalau mandi pagi itu Bogor puncak kan dingin banget ya. Kadang cuci muka doang tuh, terus pakai pomade yang minimal sama minyak wangi lah gitu. Habis itu udah lanjut lagi. Penampilan itu juga penting dan gestur teman-teman. Selanjutnya vokal prima. Nah, seringkali ini terjadi yang tidak kita sadari. Ketika kita berada di depan dan menjadi seorang pembicara, kita tidak sadar dengan vokalnya kita. Menurut kita itu sudah keras, tetapi ternyata audiens itu yang di belakang tidak dengar. Apalagi kalau kita mengandalkan mic. Kalau tidak mengandalkan mic, berarti kita harus keluarkan betul-betul vokal prima kita. Saya sadar betul kok waktu saya itu menjadi asisten dosen pertama di KAFI. Ketika saya menurut itu, saya sudah mencerminkan suara vokal prima saya. Ternyata mahasiswa ataupun mahasiswa yang di belakang di sudut-sudut itu nggak mendengar dan nggak mendapatkan poinnya. Itu yang jarang kita sadari. Nah, makanya ya, di dalam self building ini kita tekankan juga vokal prima kita. Lalu selanjutnya Kak, ada kesehatan tubuh dan otak kita. Sebagai seorang pembicara, wajib hukumnya kita memiliki tubuh yang sehat. Karena di balik tubuh yang sehat terdapat kuat, harus benar-benar kuat mentalnya. Ya. Sama otak ini harus smart juga. Sebelum masuk selanjutnya, kita akan tes kesehatan atau keselarasan tubuh kita dengan kecepatan atau ketepatan otak kita dalam melihat sesuatu. Ready? Saya dudukkan dulu ya. Belum terlihat tuh. Siap. Di depan teman-teman, ayo bunda sekalian, ada gambar. Saya perbesar. Oke. Saya beri waktu. Temukan huruf selain N selama 10 detik. Oke. Isi ya. Apa huruf apa? Di bagian mana? Sebelah sininya bunda dengan sebelah sini saya berbeda. Gini. Urutan ketiga. Oke. Saya beri waktu 10 detik lagi. Belum saya besarkan. Sabar. Temukan ada berapa jumlah 3 kaki kuda yang memiliki 3 kaki. Oke? Temukan berapa jumlah kuda yang memiliki kakinya hanya 3. Oke, saya beri 10 detik. Saya perbesar dulu. 1, 2, 3, 4, 10. Oke. Ini hard ya. Oke, apa? Share this if you confide apa? The member 8 dalam 30 detik. Satu saja. 30 detik ya. Ketepatan dan ketelitian kita melihat sesuatu. Teman-teman bisa cari lagi di luar itu banyak gimana cara pengetesannya, dan itu bisa juga dibuat sebagai stretching ketika teman-teman itu menjadi seorang public speaker. Oke, langkah pertama berarti set building, kepribadian, penampilan, vokal prima dan kesehatan tubuh serta
wawasan dan poin ini yang perlu digarisbawahi juga. Pentingnya sebagai public speaking kita harus penuh dengan wawasan dan poin. Kita masuk selanjutnya. Langkah kedua adalah skill induction. Skill induction apa saja isinya, Kak? Pertama, memahami ilmu komunikasi, yang mana komunikasi di kafi itu dibagi menjadi dua, komunikasi sunyi dan komunikasi bunyi. Komunikasi bunyi seperti apa? Sedang, betul, simpel aja ya, seperti sekarang ini Kak komunikasi bunyinya. Sedangkan komunikasi sunyi, gestur, isyarat, mimik, ataupun wajah dengan mimik kita. Ya, sekalipun Bunda itu bercadar, Bunda bisa menampilkan komunikasi sunyinya. Misal menggunakan mata menyip gitu ya, atau mata melotot, itu kan tergambarkan. Itu komunikasi sunyi. Ya. Next, memahami personality manusia. Nah, ini yang teman-teman pelajari di semester 1. Ternyata di dalam personality manusia itu ada 4 bagian. Ada yang namanya sanguinis, koleris, flegmatis, dan melankolis. Ketika kita sudah memahami personality tersebut, insya Allah kita bisa melihat dan memahami karakter audiens kita. Lalu memahami sensorik manusia. Apa itu sensorik manusia? Sensorik power. Kecerdasan. 10 kecerdasan. Apa aja kecerdasan pertama? Kedua, logikal. Ketiga, kinestetik. Kinestetik apa? Kinestetik atau kinetik? Kinetik. Apa? Kecerdasan gerak. Keempat, musikal. Kelima, spasial. Spasial itu apa? Mengkonsepkan sesuatu. Space atau tempat dan lokasi. Selanjutnya keenam, interpersonal itu apa? Memahami diri sendiri. Selanjutnya ketujuh, apa itu intra? Memahami bicara dengan teman bicara kita. Kedelapan, naturalistik. oke, nggak apa-apa, cerah-cerah, nggak apa-apa. Oke, apa? Natural? Kecerdasan kita dalam atau lingkungan. Lalu 9, oke, masuk spiritual. Apa itu spiritual? Berhubungan dengan Tuhan. Ya, betul. Lalu yang terakhir, Action. good job. Dan kita di semester yang penuh dengan dan tetapi jangan sampai angkatan kita banyak drama. Oke, kita harus dipahami. Sekalipun memang kita di semester acting, teman-teman semua, kita semua yang menjadi mahasiswanya ataupun mahasiswi jangan banyak drama. Hujan dikit, aduh rebahan aja lah, gitu kan. Batuk dikit, saya sakit kak. Rek, gitu, kalau tahu bagus tuh, reketek gitu. Malu sama bulu tiak, gitu ya kan. Apalagi masih jomblo, woi, sadar lu, sudah terlalu lama sendiri. Oke, di dalam skill induction juga kita mengerti yang namanya brainwave manusia. Ada yang tahu brainwave? Gelombang otak manusia. Ada alfa, beta, theta, dan delta. Nanti di dalam gelombang otak ini teman-teman akan mengenal lebih di semester hipnosis atau terapeutik. Tetapi yang perlu saya sampaikan itu hanya kulitnya saja. Apa yang disebut dengan gelombang alfa? Gelombang otak alfa, beta, theta, dan delta.
Pertama dari delta. Gelombang otak delta ini tidak memiliki fokus atau nol fokus. Maka seringkali dibilang manusia di dalam gelombang otak delta itu tertidur pulas atau tertidur ya, seperti tidur di malam hari. Lalu masuk ke selanjutnya di gelombang otak theta. Ini memiliki satu fokus atau sering kita kenal di kafe itu di mana theta condition atau terhipnosis atau tertidur tapi dalam kondisi terhipnotis. Ini theta, gelombang otaknya dia fokusnya satu. Lalu selanjutnya ada di gelombang otak alpha. Alpha ini perpindahan dari beta ke alpha menuju alam theta untuk ke hipnosis. Ini fokusnya 3 sampai 5 fokus. Dan yang terakhir di gelombang otak beta, banyak fokus. Seperti sekarang teman-teman ini ada di gelombang otak beta gitu. Tapi nanti kita akan dalami lagi dari beberapa gelombang otak ini. Mungkin insya Allah senior-senior yang sudah alumni itu sudah mengerti dan sudah dapat materinya gitu. Itu tentang brainwave. Next skill induction, kuasai rumus simpati. Nah ini teman-teman juga belajar di semester 1. Simpati kebetulan, simpati alami, simpati buatan, simpati. Oh, ya. Simpati as enggak ya? Simpati halo. Oke. Langkah ketiganya, deepening. Deep, pendalaman atau mendalami, dan call to action. Kalau gitu sekarang kita acting nih. Sudah dibagi kelompoknya? Sebelum kita acting, saya minta izin Kak Tari untuk di sini mendampingi saya. Mohon ini berselingkuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gimana kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah, tetap semangat, istiqomah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Meskipun tadi saat perjalanan ke sini ada yang hujan ya, hujanan udah basah-basahan, tapi alhamdulillah bisa sampai juga di kafe, alhamdulillah. Oke, tadi sudah dijelaskan sama Kak Beng Beng terkait dengan public speaking. Ternyata kita belajar public speaking itu hanya menerapkan apa yang sudah kita dapatkan di semester 1 dan semester 2 itu semester pikir. Ya, makanya pembeda kelas public speaking di kafe dengan yang di luar adalah kalau di luar kan kita langsung dikasih aja ininya, materinya, toolsnya untuk public speaking. Tapi kalau di kafe kita dikasih nutrisi otaknya dulu. Ibaratnya sebelum kita menyampaikan, supaya penyampaian kita itu yang baik, bagus, dan benar. Karena sejujurnya kalau belajar public speaking itu teman-teman sebenarnya mudah gitu kan, kalau hanya tekniknya aja. Tapi yang bermasalah itu adalah apa yang mau kita sampaikan. Jangan sampai yang kita sampaikan itu adalah menyesalkan orang lain gitu kan, dan terkesan kita menjadi merasa yang paling benar gitu. Itu yang paling dihindari di kafe. Jadi kenapa kita banyak tadi yang dikuasai dari simpati ya kan, kemudian apalagi tadi personality itu, supaya apa? Supaya kita bisa memahami audiens kita ya. Jadi ingat, yang selalu diingat adalah kalau kita jadi pembicara adalah bukan kita yang mau dimengerti, tapi kita yang harus mengerti audiens kita ya. Jadi kalau misalkan kita masih mau dimengerti, berarti cocoknya masih jadi audiens, bukan pembicara ya. Itu kemudian di kafe ini ya, menjelang pilpres kan katanya sekarang masa tenang katanya nggak boleh ada yang kampanye lagi. Ini saya ini sedikit tadi tentang power speaker. Ternyata kalau orang udah punya public speaking, udah punya power speaker, itu orang ngomong apa aja tuh bisa terhipnotis semua orang ya kan. Nah itu sama kayak kita nih ngelihat di kondisi pilpres ya, kita kan bisa terhipnotis nih sama pasangan nomor 1, 2, atau 3 ya kan, sampai-sampai
bahkan pendukungnya ini lebih fanatik dibandingkan si presidennya sendiri ya kan. Yang saling serang siapa? Pendukungnya justru kan. Nah, sampai-sampai tuh saya lihat di salah satu Instagramnya artis atau influencer gitu, di komen-komennya ya, mohon maaf saya antan sampai nih sama temen, bahkan sama keluarga gara-gara beda pilihan, masa ya mau di unfollow juga. Bunyinya aja itu ibaratnya belum begitu kuat gitu kalau nggak diiringi dengan komunikasi sunyinya. Kemarin kita alhamdulillah di alumni ya, itu kan habis kelas TOT sama Om Bagus, namanya kelas ini Dewan Asisten Nasional. Nah itu Om Bagus tuh menyampaikan kalau nanti teman-teman kalau mau jadi pengajar di KAFI itu standarnya itu bukan lagi ibaratnya hanya menyampaikan ilmu aja gitu, tapi benar-benar dilihat nanti dari kelakuannya gitu. Itu pokoknya berat banget deh. Jadi kalau di KAFI itu ibaratnya ngajar di KAFI itu bukan sekedar transfer knowledge aja gitu ya, tapi benar-benar semuanya ngeri banget karena pertanggungjawabannya gitu ya. Makanya kalau misalkan kita diamanahkan di KAFI itu kesempatan banget sebenarnya buat kita gitu ya, kesempatan buat kita sambil mengingatkan diri sendiri gitu kan. Dan insya Allah kalau misalkan ada orang yang tergerak, insya Allah itu jadi amal jariah buat kita juga. Dan insya Allah nanti apa yang kita sampaikan, misalkan mereka berubah gitu kan gara-gara apa yang kita sampaikan, dan itu menjadi hidayah buat kita juga. Jadinya kita bisa berubah juga jadi lebih baik kayak gitu. Jadi teman-teman semangat belajar di KAFI-nya. Karena ini satu lagi Bu, semalam itu di dalam Zoom Om bilang di KAFI pusat itu akan mengadakan yang namanya mapping ya, atau ospek. Nah, Om minta dari setiap cabang itu mengirimkan perwakilannya minimal 2 orang. Ini terbuka untuk insan KAFI, Ayo, bukan siapa yang hanya mau? untuk DAS. Jadi teman-teman yang mau ikut mapping di Jakarta untuk melihat ya, atau studi banding ya, itu boleh teman-teman. Dan nanti mappingnya di Jakarta itu tanggal 24 Februari ini. Teman-teman nanti ke Jakarta akan lihat mapping di KAFI pusat itu seperti apa. Kalau di cabang itu kan kita nggak ada mappingnya, hanya sebagai formalitas family gathering saja, biasanya outbound itu. Tapi di mapping pusat itu benar-benar kita akan tahu karakter profesional seorang dewan wali itu bagaimana ketika memang di mapping tersebut ya. Kalau dewan wali yang selama ini teman-teman ketahui itu humble, royal gitu kan, tapi di pos dewan wali akan berubah 90 derajat. Misal saya ditaruh pos zero, kalau teman-teman lihat dan kenal saya seperti ini, orangnya santai, terus kadang guyon gitu. Tapi ketika di pos itu berbeda, keluar parinya semuanya. Dan di pos zero itu memang benar-benar mahasiswa ataupun insan KAFI yang ingin menjadi insan KAFI harus mengenalkan diri. Tidak boleh bawa embel-embel apapun, copot semua jubah-jubah yang ada di luar. Jadi kalau teman-teman ingin atau minat mau tahu seperti apa mappingnya, konfirmasi. Ya, konfirmasi. Nanti kita akan ke Jakarta bareng-bareng. Oke? Gitu. Ini terbuka untuk semua insan KAFI ya, bukan hanya DAS ataupun dewan pengajar ya. Cuma 2 orang di Makassar. Minimal. Boleh lebih kalau mau lebih. Kayak public speaking tadi kan disampaikan juga tentang 3V yang visual ya, gestur. Nah, bisa nggak kalau misalkan mulai di semester ini teman-teman bisa disediakan di sini cermin yang sampai kaki, Bun. Jadi nanti setiap mau masuk kita ini dulu penampilan kita. Tapi jangan beli Bun ya kalau bisa. Jangan beli, punya siapa kayak gitu. Kalau ada yang mau, masih boleh ada. Tapi kalau nggak ada nggak apa-apa buat inventaris. Kaca